Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya akan melanjutkan acara Tadabbur Al-Quran dengan tema Membuat Hati Menjadi Lembut Part 2 yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan Abdul Hafid. Untuk selanjutnya silahkan ikuti video saya sampai tuntas. Terima kasih. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Itu ketika semua manusia ditetapkan ketika berada di alam barzakh. Ya, setelah kita di alam dunia ini, kemudian kita akan dipaksa masuk ke alam barzakh karena sudah habis masa jatah usia di dunianya. Kemudian Allah paksa, ya, apakah dengan penyakit, dipaksa apakah dengan takdir-takdir yang lain, ya, apakah dibunuh, apakah terjatuh dari pesawat dan sebagainya lah. Itu hanya, ya, itu hanya proses di mana ketentuan Allah berlaku, ajal tiba. Nah, maka setelah itu barulah tiap-tiap manusia itu amalnya, amal perbuatannya itu sebagaimana tetapnya kalung di leher. Maksudnya adalah ketika manusia itu telah ditetapkan amal perbuatannya akan disimpan catatan-catatan oleh para malaikat, ya, yang tadi yang disebutkan bahwa malaikat itu akan siap mencatat, hadir mencatat. Kemudian catatan itu ditetapkan di alam barzakh, kemudian kelak di yaumil kiamat wa nukhriju lahu yaumal kiamat, akan kami keluarkan, wa nukhriju, akan kami keluarkan lahu baginya yaumal kiamat, pada hari kiamat. Apa yang dikeluarkan? Yaitu kitaban, sebuah kitab catatan yang telah dicatat oleh para malaikat, kemudian diberikan kepada kita, yalqahu mansyura, dijumpainya itu terbuka. Dan ketika terbuka itu, baca kata Allah, Iqra kitabaka, bacalah kitab catatanmu, kafa binafsika, cukup dirimu, al-yawma 'alaika hasiba, pada hari ini dirimu saja cukup yang akan menghisap dirimu. Jadi sudah tidak akan, ya, sudah tidak akan salah lagi ketika kitab itu terbuka. Belum, jadi kan kalau orang hukum itu dicatat Allah. Nah, kita tidak akan aneh ketika kita sudah mencatat lebih awal di dunia. Cek kurang tidak catatan teh cek kali ngakur. Tadi katun diakur itu catatan kurang, aja catatan malaikat. Cuman mungkin malaikat akan lebih rinci daripada kita. Disertai bukti CCTV. Nya ayat catatan anak, nya ayat bukti CCTV. Cing barengan rumah. Makanya ayat ke-15, man ihtada, barang siapa yang ihtada, perbuatannya sesuai dengan petunjuk Allah, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya keselamatan itu bagi dirinya sendiri. Kalau perbuatan kita sudah sesuai dengan petunjuk Allah, maka keselamatan untuk diri kita. Alah, kalimat-kalimat dicatat tuh dari nyata dia. Ya, kalimat-kalimat dicatat kurang tuh dari nyata. Ya, memang ada yang mencatat, cuman pasti kita bisa mengukur diri. Apa
kira-kira yang telah dicatat oleh para malaikat? Apakah kita akan menjadikan sibuk malaikat mencatat kebaikan, atau sebaliknya kita malah sibuk menjadikan malaikat mencatat keburukan? Sibuk. Jika tidak mana, ya mudah-mudahan manusia itu malaikat mencatat kebaikan. Amin ya. Toka boleh. Mencatat kebaikan teh nganggur cici. Iya, we nu sibuk ya. Ya malaikat nu mencatat keburukan yang sibuk terus mencatat. Nah, jadikan malaikat mencatat keburukan nganggur. Yang sibuk adalah mencatat kebaikan. Insya Allah. Karena kita sendiri yang akan menghisap. Kemudian kata Allah, orang yang berdosa dia akan ketakutan. Musbiqina, dia akan ketakutan. Karena apa? Karena dia sadar. Benar ternawan. Ya kita begini sekali kali dicatat lagi itu kalau yang buku. Ketika ya, catatan itu diletakkan, wahudi al-kitab, maka ketika kitab itu diletakkan kata Allah. Buka dulu suratnya, surat 18, maju sedikit. Surat 18 ayat 49. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 49. 18:49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan dengan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua. ini ketika orang yang berdosa ketakutan. Fatarul mujrimin, maka engkau akan melihat al-mujrimina, orang-orang yang berdosa, musbikina, ketakutan, mimma fi, terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna, mereka orang-orang yang berdosa berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Aduhai celaka kami. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada perbuatan sekecil apapun, baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, melainkan ia mencatat semuanya. Alat, nah iya beri tek-tek mengekok yang beri ditulis. Ada yang pak, ya? Ada yang catatan sekecil apapun ditulis. Makanya jangan meremehkan kebaikan dan jangan meremehkan dosa kecil.
Da ari dosa leutik haban wae dipigawe mah atuh dalalana numpuk jadi gede oge. Astagfirullahaladzim. Bai'ah dari dosa leutik, bai'ah dari dosa leutik, bai'ah dari dosa leutik lain bai'ah. Ya. Sabab tercatat semuanya. Ya syukur-syukur. Syukur-syukur ada penghapusan dosa. Di derek atau syukur-syukur di derek. Ngan kadeder deui, dua nana deui. Anu goreng di derek. Anu hari di derek jadi naon bae apa? Kumaha ya usaha? Abang no. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun, tidak menzalimi seorang jua pun, tidak menzalimi sesuai dengan catatan amal perbuatan kita. Makanya hisab itu yang namanya hisab, perhitungan, kafa binafsika, cukup kita yang akan menilai, dan kita punya penilaian sendiri. Kira-kira orang kita jalan mengajar, apakah kira-kira kita ini orang yang banyak kebaikannya atau keburukan? Pasti masing-masing punya catatan masing-masing. Cuma perintahnya adalah, ya, perintahnya adalah hisablah diri sebelum nanti hisab. Nah, minimal kita mempunyai catatan pribadi. Saya bercerita ketika tahun 98 saya bergabung di angkatan kedua santri siap beradal pagi. Angkatan kedua pada waktu itu tahun 98 pesertanya sampai 1.200 orang, saya ingat. 1.200 orang hadir di lapangan, dikumpulkan secara penerus Jambi seluruh. Ya. Dari 1.200 itu masing-masing diberi angket, masing-masing diberi catatan. Kemudian catatan itu dirinci. Ya. Rincian amalan sehari-hari, ya, sabuladeun pek kesian, isi dengan jujur, isi dengan jujur. Misal hari Senin, apakah kita bangun malam sholat tahajud? Sok coba. Siap kan di sana ada pertanyaan. Sholat tahajud ya tidak? Sahur sunat ya tidak? Kemudian sholat qabla subuh ya tidak? Sholat subuh berjamaah ya tidak? Tilawah Al-Quran, zikir pagi petang, ya tidak? Ya, terus sampai duha, ya tidak? Sedekah tidak? Sampai ke olahraga tidak? Terus sampai bertemu hari yang kedua, terus ditanya terus sampai sebulan, Pak, harus diisi itu dengan kejujuran. Oh iya, benar yang disebut hasibu Maulana Tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti telah akan dihisab. Sebab kata Allah ternyata ketika diletakkan sebuah kitab, maka orang yang mendosa akan ketakutan karena dia akan melihat tidak ada perbuatan yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Dan Allah ingatkan ciri-cirinya orang yang akan menghadapi hisab yasiro, hisab yang mudah, maka dia akan menerima kitab catatannya di tangan kanannya. Jadi pokoknya mah alhamdulillah udah kesengaos, ya. Mungkin ciri-cirinya bakal kapan orang. Ketika kita menerima kitab amalan catatan kita di sebelah kanan, berarti ciri
ciri-cirinya kita akan selamat. Tapi kalau diterima dari sebelah kiri, itu tanda-tandanya kita akan celaka. Itu sudah diberikan gambaran oleh Allah dari masa hidup sekarang. Mudah-mudahan ya kita seperti apa yang disebutkan surat Al-Haqqah surat 69. Surat 69, surat Al-Haqqah ya. Surat 69 ayatnya 19 sampai 24. 69 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, apabila baca kitab ini, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. 25 jika 34 Mas, silakan. Dari 25 artinya ya. Iya, akhirnya saya. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya. Ya. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia diberikan. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitab ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan waktu yang kematian itulah yang menunggangi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Wah, benar Allah. Ya. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan senang, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah. Jadi kita yakin deh, kita yakin akan dihisab, maka hisablah diri kita sendiri dulu sebelum nanti dihisab. Supaya apa? Supaya ketika kelak kita menerima dari tangan kanan, kita akan bergembira. Alhamdulillah ya Allah,
Benar ketika di pengajian disebutkan, benar Allah bahwa kita akan menerima kitab di sebelah kanan. Wah, toh sendirinya mah langsung abi yakin langsung kemot. Mungkin ya, ketika saya kelak menerima kitab di tangan kanan, saya akan ingat ayat ini. Wah, untuk geus apa? Ya, surat genep salapan 18 sampai 24. Untuk geus apa ya? Nah, dari sekarang kan kita aba-aba, kita siap-siap. Adapun ayat 25-nya, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kitab itu tidak diberikan kepadaku era dengan era. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan, yang menyudahi segala sesuatu. Atau satu gusti mau itulah. Tong ayat otak itu, tong ayat usam bisa. Atau saya terus mau. Sejak dahulu kamu zalim, sejak dahulu kamu menyakitkan orang, sejak dahulu kamu membantai, sejak dahulu orang sebenarnya ketika mati sudah saja ya tidak. Kemudian dia berkata, hartaku sekali-kali tidak manfaat, tidak memberi manfaat kepadaku. Dia dulu di dunia menumpuk harta hasil apa? Korupsi. Hasil korupsi ada hasil korupsi manfaat saja sampai ke duit bapak triliun, ribuan miliar. Kemudian ayat 29-nya, telah hilang kekuasaanku dariku. Dulu ketika di dunia dia berkuasa. Wah, tunjuk dia mangaraku. Di akhirat tunjuk siapa? Malaikat ditunjuk, malaikat tunyiksa. Mana siapa? Kan dia malaikat. Maka dia berkata, telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu berenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Na'udzubillah min. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka dia ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dulu banyak temannya. Di akhirat, Tuhan. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah. Oke, dulu di dunia dia enak-enak, makan yang nikmat yang banyak. Wah, pokoknya di akhirat, hanya 2 makanan, yaitu darah dan darah. Tidak ada yang makannya kecuali orang-orang yang berdosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan setelah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang menerima kitab catatan amal kita di tangan kanan. Amin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa para penulis kesempatan khusus kita di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara ini disampaikan. Semoga video ini ada manfaatnya bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan semua pada umumnya. Akhir kata saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.